Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Kan kami dari kelompok UAS Pemrograman Web kelompok 5 kelas 2024B. Saya Brisel Raka dengan NIM terakhir 037. Saya Askia Azini dengan NIM terakhir 046. Saya Zaki Maulana dengan NIM 3 digit terakhir 062. Di sini kami akan mempresentasikan tentang web yang sudah kami buat. Dimulai dari Askia yang akan mempresentasikan tentang SRS dari aplikasi, lalu ada Zaki Maulana yang akan mempresentasikan demo webnya, dan saya yang akan mempresentasikan kodenya. Pertama kita mulai dari latar belakang, yang mana seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, maka dunia pendidikan juga mengalami perubahan yang signifikan. Oleh karena itu, proses belajar mengajar kini tidak lagi terbatas pada ruang kelas, melainkan dapat dilakukan secara daring melalui platform digital. Yang mana kondisi ini mendorong lembaga pendidikan untuk beradaptasi agar pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan juga efisien. Nah, berdasarkan kebutuhan tersebut, maka kami kembangkanlah website akademi ini sebagai solusi digital di bidang pendidikan. Dengan demikian, website ini berfungsi tidak hanya sebagai media informasi dan juga promosi, tetapi juga sebagai sarana pengelolaan layanan bimbingan belajar secara terintegrasi. Nah, setelah memahami latar belakang, kita masuk ke analisa bisnis, yang mana pada tahap ini sistem dirancang untuk menjawab kebutuhan operasional lembaga seperti efisiensi kerja admin dan transparansi akademik. Selain itu, sistem juga mendukung skalabilitas agar berkembang tanpa perubahan besar. Nah, di sisi lain, kami hadirkan tampilan modern dan juga profesional untuk meningkatkan citra dan juga kepercayaan pengguna. Dengan kata lain, analisa bisnis ini dapat menjadi dasar dalam menentukan fitur dan juga arsitektur sistem. Selanjutnya, di sini ada daftar pengguna sistem, yang secara umum sistem ini memiliki 4 jenis pengguna, yaitu pengunjung, siswa, guru, dan juga admin. Di sini pengunjung berperan untuk melihat informasi, katalog, dan juga melakukan transaksi. Kemudian siswa dan guru memiliki akses ke dashboard masing-masing sesuai aktivitas akademik. Sementara itu, admin bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan data dan pengaturan sistem. Nah, maka dengan pembagian ini, hak akses setiap pengguna itu menjadi lebih jelas dan juga terkontrol. Nah, berikutnya kita masuk ke kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional, yang mana kebutuhan ini menjelaskan fitur apa saja yang harus disediakan oleh sistem, mulai dari katalog bimbel, autentikasi pengguna, hingga pengelolaan kelas, materi, tugas, nilai, dan juga absensi. Selain itu, sistem juga mendukung transaksi pendaftaran serta fitur ulasan dari siswa. Dengan demikian, seluruh proses akademik dan bisnis dapat berjalan dalam satu sistem terpadu. Nah, setelah itu kita lanjut ke kebutuhan non-fungsional, yang mana pada bagian ini fokus sistem tidak hanya pada fitur, tetapi juga pada kualitas layanan. Misalnya, sistem harus memiliki performa cepat, keamanan data yang baik, serta mudah digunakan oleh pengguna non-teknis. Selain itu, arsitektur MVC diterapkan agar nanti sistem mudah dikembangkan dan kemudian dipelihara di masa depan. Oleh karena itu, kebutuhan non-fungsional itu sangat berperan penting dalam menjaga kualitas sistem secara keseluruhan. Nah, terakhir kita masuk ke use case, yang mana use case ini menggambarkan interaksi antara pengguna dan juga sistem secara menyeluruh. Di sini pengunjung dapat melihat katalog dan melakukan pembelian. Selanjutnya, siswa dapat mengakses materi, tugas, nilai, serta memberikan ulasan. Di sisi lain, ada guru yang bisa mengelola materi tugas dan juga nilai siswa. Sementara itu, admin memiliki hak akses penuh untuk mengelola website dan seluruh data sistem. Maka dengan demikian, use case menunjukkan bahwa setiap aktor hanya dapat menjalankan fungsi sesuai perannya sehingga sistem menjadi lebih aman dan juga terstruktur. Selanjutnya ada kelas diagram. Di sini di kelas diagram ada 2 kelas utama. Yang pertama ada kelas router, di mana kelas router ini dia memiliki atribut router array sebagai penyimpan rute dan juga base path dan nanti pada data stream sebagai penyimpan URL request daripada server. Dan di sini ada method add untuk menambahkan rute dan juga ada method dispatch
untuk mencocokkan antara URL dan juga request. Maksud saya untuk mencocokkan rute dan juga request URL dari server. Lalu ada kelas middleware, di mana kelas middleware ini memiliki atribut role map, yakni array yang menyimpan rule dari admin, guru, dan juga siswa. Dan juga di sini dia mempunyai metode handle middleware key. Dia sebagai pemeriksa apakah request ini sudah login atau memiliki sesi login atau belum. Jika belum, maka dia akan dilempar ke halaman beranda atau ke halaman login. Nah, lalu di sini ada base controller. Base controller ini dia berfungsi sebagai pencetak seluruh objek dari seluruh model. Nah, jadi seluruh file controller dia akan menggunakan base controller ini untuk mencetak objek. Jadi kita hanya mencetak satu kali objek di base controller ini, dan controller ini dia akan mengextend base controller. Lalu di sini juga ada method construct untuk mencetak objek yang private. Lalu ada method render untuk dashboard dan juga untuk public. Serta yang terakhir ada method render view data layout type untuk mendeteksi apakah layout itu dikirim oleh Ajax atau seluruh halaman. Jadi fungsinya untuk mengirimkan halaman. Jika dia dari Ajax, maka akan dikirimkan main section-nya saja. Lalu di sini ada seluruh model. Seluruh model ini dia menggunakan file, maksud saya menggunakan kelas database, di mana kelas database ini dia sebagai singleton pattern, di mana dia salah satu-satunya koneksi yang terhubung ke database. Jadi di sini ada atribut instance untuk mengidentifikasi database seperti nama, koneksi, root, dan juga password. Lalu ada video, lalu ada host, db, user, password, lalu ada charset yang dia memiliki method construct, lalu ada get instance dan get connection. Nah, get connection PDO ini nantinya dia akan digunakan oleh seluruh model di sini. Oke, kita lanjut. Di sini ada kelas diagram dari seluruh file model. Jadi di sini ada siswa, dia menggunakan atribut PDO, di mana di sini ada method create siswa untuk membuat siswa baru. Lalu ada get id pendaftar untuk menyimpan siswa yang baru daftar. Lalu ada get siswa, metode untuk mengambil seluruh data siswa. Ada get siswa by id untuk mengambil salah satu siswa. Lalu ada get siswa by class untuk mengambil siswa berdasarkan kelas. Lalu ada update siswa untuk mengupdate data siswa berdasarkan ID. Lalu ada update kelas untuk mengupdate keseluruhan siswa berdasarkan kelas. Lalu ada update status akun untuk update akun siswa. Lalu ada delete siswa berdasarkan ID untuk menghapus siswa. Lalu ada get siswa by pengguna ID, yakni mengambil siswa dari ID pengguna. Lalu ada count active student, di mana di sini untuk method untuk menjumlahkan seluruh data siswa. Lalu di sini ada kelas diagram dari keseluruhan controller. Seperti contoh di sini ada transaksi controller. Dia ada di sini, dia ada method index, lalu ada method verifikasi berdasarkan ID, lalu ada reject dengan parameter ID, lalu ada dia menimpa atau mengoverride method get transaction beasiswa ID dari file model transaksi.id. Di sini ada pendaftar controller. Ya, di sini ada menggunakan atribut upload there, juga upload URL path. Di sini ada metode form pendaftaran untuk menangani pendaftaran, lalu ada store pendaftaran untuk pengiriman form pendaftaran, ada metode konfirmasi pembayaran.id untuk menampilkan form konfirmasi pembayaran, dan juga upload bukti pembayaran sebagai metode untuk menghandle bukti pembayaran. Dan di sini ada IRD database atau desain relational database. Di sini yang pertama ada tabel setting. Tabel setting ini dia memiliki kolom logo, alamat, email kantor, nomor telepon kantor, akun Instagram, kontak, dan juga akun YouTube. Dan di sini dia tidak berrelasi dengan siapapun karena akun setting ini tidak memerlukan relasi ya. Dan ID-nya itu juga hanya ada satu karena websitenya itu cuma ada satu. Mungkin jika di masa mendatang akan ada website lain, maka bisa ditambahkan di tabel setting. Lalu di sini ada katalog. Katalog ini memiliki ID sebagai primary key, lalu ada nama, thumbnail, detail, harga, diskon, dan juga jumlah pembeli. Nah, dia berrelasi dengan tabel transaksi dengan relasi one to many, di mana
setiap katalog itu memiliki banyak transaksi, tetapi satu transaksi itu hanya memiliki satu katalog. Nah, di sini ada ID transaksi sebagai primary key, lalu foreign key ID katalog, lalu ada tabel tanggal, uang, bukti, nama, dan nomor HP pulih. Selanjutnya di sini ada tabel siswa. Nah, ini relasinya sangat banyak sekali. Tabel siswa ini ada ID siswa sebagai primary key, lalu ada nama, jenis kelamin, nomor HP, umur, sekolah, dan juga ID kelas sebagai foreign key. Di sini dia berelasi one to many dengan ulasan. Setiap satu siswa memiliki banyak ulasan, tetapi setiap satu ulasan memiliki satu siswa. Di sini dia ada ID ulasan sebagai primary key, lalu ada ID siswa sebagai foreign key, ada tabel rating, isi, dan tanggal ulasan. Lalu di sini dia juga berelasi dengan nilai, di mana setiap satu siswa memiliki banyak nilai, sementara setiap satu nilai memiliki satu siswa. Di sini dia ada ID nilai sebagai primary key, lalu ada ID siswa, ID tugas sebagai foreign key, dan juga ada tabel nilai, ada kolom nilai. Nah, siswa ini juga dia berelasi dengan kelas, di mana relasinya dalam one-to-one. Setiap satu kelas memiliki banyak siswa, tetapi setiap siswa hanya memiliki satu kelas. Dia di sini ada ID kelas sebagai primary key, ada kolom nama kelas, dan juga ID guru sebagai foreign key. Nah, kelas ini berelasi dengan materi. Relasinya adalah one to many, di mana setiap satu kelas memiliki banyak materi. Di sini ada ID materi sebagai primary key, lalu ada kolom ID kelas, nama materi, modul, dan juga video. Lalu di sini ada berelasi juga dengan tugas, yang dimana tugas ini dia memiliki ID tugas sebagai primary key, lalu ada ID kelas sebagai foreign key, nama tugas, soal, tenggat, dan juga draft. Dia berelasi dengan nilai dengan relasi one-to-one, di mana setiap satu tugas memiliki banyak nilai, dan juga berelasi dengan kelas, di mana setiap satu kelas bisa memiliki banyak tugas. Jadi relasinya ini satu, ini many. Lalu kelas di sini juga berelasi one to many dengan jadwal kelas, di mana setiap satu kelas bisa memiliki banyak jadwal. Di sini ada ID jadwal kelas sebagai foreign key, sebagai primary key maksud saya, lalu ada ID kelas sebagai foreign key, lalu ada kolom jam dan juga tanggal. Di sini ada absensi, di mana dia berelasi dengan jadwal kelas dengan relasi one-to-one. Setiap satu jadwal bisa memiliki banyak absensi. Di sini ada ID absensi sebagai primary key, lalu dia berelasi juga dengan siswa dengan relasi one to many, di mana setiap satu siswa bisa memiliki banyak absensi. Di sini ada ID siswa, foreign key, lalu ada jadwal kelas, foreign key juga, lalu ada tabel hadir, sakit, dan juga izin. Lalu di sini ada guru. Guru ini berelasi one to many dengan kelas, di mana setiap satu guru bisa memiliki banyak kelas. Di sini ada ID guru, nama guru, nomor HP, dan juga alamat. Dan di sini ada orang tua, yang dia relasinya adalah one to one dengan siswa, di mana setiap satu siswa bisa memiliki satu orang tua dan sebaliknya. Lalu siswa dan juga guru berelasi one to one dengan tabel pengguna, di mana setiap satu siswa dan juga satu guru bisa memiliki satu akun. Di sini ada ID pengguna, lalu ID siswa dan ID guru sebagai foreign key, lalu ada nama, email, password, dan juga rule. Oke, bab ke-9 saya akan menjelaskan tentang penjelasan program, di mana di sini kita memiliki struktur MVC dengan menggunakan singleton pattern. Dimulai daripada server.php yang menerima request, lalu dia akan memeriksa apakah filenya itu ada atau tidak. Lalu jika ada akan diteruskan di index.php. Di file index ini dia akan menangkap request dari browser, lalu akan menjalankan membuat objek root, dan juga menjalankan file web.php, middleware, dan juga controller. Nah, lalu di dalam file root.php ini dia akan memeriksa apakah rutenya ada di file web.php atau tidak. Lalu jika ada, akan diperiksa oleh middleware.php apakah untuk mengakses controller dari web.php ini memerlukan rule atau tidak. Lalu dilanjutkan ke controller sebagai penyimpan bisnis logiknya. Dia akan mengextend base controller sebagai pembuat objek untuk model, dan model ini akan menggunakan
file database.php sebagai singleton pattern, yakni satu-satunya koneksi yang terhubung ke database. Nah, di sini ada file helper.php sebagai pendefinisi method redirect yang bisa dipanggil di seluruh file, atau URL-nya sebagai variabel global. Nah, setelah mengambil data dari model dengan extend base controller, controller akan menampilkan atau memberikan view, di mana view ini akan melewati file layout. Jika dia adalah admin, maka menggunakan dashboard.php sebagai layoutnya. Lalu jika sebagai GUS, maka akan menampilkan layout halaman.php. Di sini mengambil file JS dan juga CSS yang berbeda karena saya pisahkan. Lalu akan melewati partial folder, di mana jika GUS maka akan mengambil file navbar dan juga footer. Lalu jika admin, guru, atau siswa akan mengambil file sidebar.php. Yang terakhir, tampilkan main atau section view-nya. Oke, kita bahas dari server.php terlebih dahulu. Nah, jadi di server.php ini dia akan menerima request URL dari web browser. Lalu dia akan memeriksa apakah static file itu ada di dalam file public atau tidak. Jika tidak ada, maka akan ditampilkan return http response code 404 file not found. Lalu jika ada, maka akan diteruskan ke public index.php. Nah, di file index.php ini dia akan menjalankan session start untuk user. Nah, di sini akan dijalankan file core router.php. Di sini dia akan membuat objek router baru, lalu menjalankan file web.php sebagai penyimpan router dan juga menjalankan file database untuk memulai koneksi database. Lalu dia akan menjalankan objeknya lagi. Nah, di dalam router.php di sini ada atribut routers sebagai array untuk menyimpan daftar rute di web.php. Jadi seluruh rute ini dia akan diambil dan disimpan di dalam array routers. Lalu ada basepath untuk menyimpan URL daripada request browser. Di sini ada method public add digunakan untuk menyimpan rute yang ditambahkan. Jadi misalkan di file web.php ini kita menambahkan satu rute baru, maka dia akan menggunakan method add ini, di mana dia akan menyimpan parameter method URL controller action middleware dengan null. Jadi dia bisa diperbolehkan kosong ataupun tidak. Contohnya di sini ada GUS controller ini parameter middleware-nya kosong, tetapi di sini di admin ini dia memiliki middleware. Jadi untuk parameter middleware ini dibolehkan kosong. Lalu ada dispatch ini dia sebagai untuk membersihkan URL dari browser, di mana dia akan membersihkan basepath Azure Academy ini. Lalu dia hanya akan mengambil URL method dan juga controller action serta middleware-nya. Lalu di sini kita buat looping, di mana looping ini dia akan mencocokkan URL dari browser yang sudah dibersihkan dengan rute yang disimpan di sini. Nah, setelah itu jika cocok, maka akan dijalankan file rutenya dengan pengecekan dari middleware.php. Jadi setelah cocok, nanti akan dijalankan file middleware.php untuk mengecek apakah jika ada middleware siswa admin atau guru, apakah dia sudah login atau belum. Nah, juga dijalankan file helper sebagai redirect-nya. Nah, setelah itu dia akan memisahkan controller dan juga action dengan add ini sebagai pemisahnya. Lalu dia akan meload controller, di mana variabel controller path ini digunakan sebagai untuk menjalankan fungsi atau metode yang ada di controller yang sudah ditentukan ini. Nah, di sini ada instalasi dan execution action. Dan yang terakhir ada return call user function array, digunakan untuk menjalankan controller aksi. Nah, terus ada middleware. Di middleware ini ada private static, di mana dia menyimpan role. Ada admin, guru, siswa, dan juga autentikasi, di mana autentikasi ini ada
3 buah data admin, guru, dan juga siswa. Lalu di sini ada method handle di mana dia digunakan untuk mengambil session. Jika dia bukan ketiganya ini, maka kan ditampilkan default sebagai US. Lalu di sini ada pengkondisian untuk roadmap metode OK. Lalu di sini jika user itu sama dengan US, maka dia akan dilempar ke halaman login ya. Jika bukan, maka dia akan dilempar ke halaman dashboard. Oke, selanjutnya kita ke file based controller. Nah, di file based controller ini dia akan mencetak seluruh objek daripada model dan juga membuat protected serta membuat variable list dengan membuat objek baru. Nah, selain itu di sini juga ada metode untuk render dashboard dan juga render public, dan juga ada public function render, dimana di sini untuk mendeteksi apakah request yang dikirimkan dari web server itu dari Ajax atau dari file backend. Jika dari Ajax, maka akan dikirimkan main sectionnya saja. Di sini fungsinya supaya memperingan redirect halaman. Lalu di sini saya ambil contoh salah satu file controller, ini out controller. Dia akan memanggil file base controller sebagai extend untuk objek koneksi ke model. Lalu ada helper bantuan untuk memanggil redirect. Di sini ada beberapa function seperti function login. Dia akan membuat data judul halaman dan juga message error. Lalu dia unset session error message dan akan mereturn content view out login.php serta render public content view data. Di sini untuk menampilkan Ajax-nya. Lalu untuk menangani login, di sini ada method public function process login, di mana di sini dia ada variabel email dengan variabel global post, password, pengguna model untuk membuat new pengguna, lalu ada user pengguna model untuk mencocokkan email antara password dan juga email pengguna atau user. Lalu di sini ada pengkondisian, apabila rule-nya itu sesuai maka akan ditampilkan dashboard. Jika tidak, maka akan ditampilkan error message, email salah, dan redirect ke login. Nah, di sini contohnya di file model, di sini ada pengguna model. Nah, di pengguna model ini digunakan untuk menyimpan metode yang berkoneksi dengan database. Di mana contoh sini adalah metode find by email. Di sini digunakan untuk mengambil data email berdasarkan ID pengguna di tabel pengguna yang ada di database. Di sini ada query, menyimpan query-nya. Dan di sini adalah return fetch untuk mengembalikan nilai ke controller. Selain itu, di sini juga ada metode lain seperti construct. Lalu ada function get pengguna untuk mengambil seluruh pengguna. Lalu ada function get pengguna by ID untuk mengambil pengguna berdasarkan ID. Nah, di sini dia menggunakan database sebagai singleton, di mana di sini di database ini digunakan untuk menciptakan satu koneksi ke database, di mana di sini dia ada atribut untuk menyimpan nama, lalu ada hostnya, lalu ada root, passwordnya, dan juga charsetnya. Di sini ada public function construct untuk menciptakan file video ini, lalu ada function get instance untuk menciptakan koneksi baru dengan new database ini. Lalu dia akan membuat koneksinya jadi. Untuk yang pertama, yaitu kita mengakses webnya di localhost 8000 seperti ini. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini terdapat tabel yang berisi Asia Academy, beranda, halaman berandanya, halaman tentang kami, halaman ulasan, halaman login, dan mode dark mode atau mode gelap terang. Di masing-masing halaman nanti juga terdapat footer seperti ini, di mana yang berisi Asia Academy, link cepat, dan kontak. Untuk link cepatnya misalnya seperti ini, di halaman beranda kita bisa langsung beralih ke halaman tentang kami. Yang pertama yaitu, nah ini ada satu fitur juga untuk kembali ke atas seperti ini. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang halaman beranda. Di sini terdapat penjelasan tentang Asia Academy. Di sini di khusus untuk bulan ini kami memberikan diskon sebesar 50%.
Jadi harganya nanti akan jadi seperti ini. Di sini terdapat kelas kami. Kalau misalnya di kelas bahasa Mandarin harga umumnya 100.000, karena untuk daftar bulan ini akan menjadi 50.000 seperti ini. Untuk kelas bimbel sekolah dasar juga sama, diskon 50% dari 150.000 ke 75.000. Untuk kelas bimbel SMP di sini juga terdapat 150.000 menjadi 75.000. Di sini juga terdapat siswa yang bergabung. Jadi siswa yang bergabung nanti ini akan bertambah jumlahnya. Untuk sementara masih 0 semua. Untuk kelas SMA, dan kelas Karlistung, TK atau bahasa Inggris juga sama, diskon 50%, dan siswa yang bergabung juga masih sama, 0. Berikutnya yaitu halaman tentang kami. Di tentang kami ini terdapat penjelasan tentang visi dan misi kami, lalu ada pengajar kami, dan bagian terakhir adalah perjalanan kami. Untuk berikutnya yaitu di halaman ulasan. Di sini terdapat ulasan dari berbagai pengguna, di mana ini nanti ada ratingnya berupa bintang. Bintang yang terisi penuh ini merupakan rating yang diberikan oleh pengulas, sedangkan kita menyediakan sampai bintang 5. Di sini terdapat kapan pengulas itu melakukan ulasan. Di sini terdapat nama sang pengulas. Di sini terdapat apa yang mereka keluhkan atau yang mereka ulas. Sama seperti ini. Kita memiliki 4 contoh. Nah, misalnya seperti ini untuk bintang 1 ratingnya. Berikutnya di halaman login. Login tampilnya seperti ini. Ada email, password seperti biasa. Kemudian pendaftarannya nanti seperti ini. Untuk di bagian beranda, halaman beranda, di sini kami akan bisa melakukan pembelian. Nah, pendaftaran kelas. Nah, khusus untuk bulan ini menjadi 50.000, hemat 50.000. Misalnya kita daftar sekarang. Nah, di sini akan muncul forum pendaftaran. Kita akan yang dapat diisikan misalnya seperti ini. Jenis kelamin, umur, 12, asal sekolah, SD, kemudian siswa, yang berikutnya yaitu data orang tua atau wali. Nah, isikan terserah, misalnya untuk alamat rumahnya. Berikutnya yaitu misalnya kita kirim pendaftaran. Nah, akan muncul seperti ini, dimana ini nanti merupakan kode untuk pentransferan. Kode untuk pentransferan di sini untuk mengirim bukti transfer. Kita bisa mengambil dari file yang kita punya, misalnya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nanti kita bisa mengirimkan bukti pembayaran. Nah, akan muncul hasil tampilan seperti ini. Pendaftaran berhasil, status masih menunggu konfirmasi dari admin. Jadi kalau file yang kita kirim tidak sesuai, maka kemungkinan tidak bisa diterima oleh admin. Jika terjadi masalah, di sini kami juga menyediakan hubungi admin seperti ini. Nanti akan muncul ke aplikasi WhatsApp. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jika teman saya tadi sudah membahas tentang halaman apa saja yang ada di website dan juga mempraktekkan pembelian katalog atau pembelian kelas atau transaksi, di sini saya akan menjelaskan dari sisi sistemnya. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam dashboard. Jadi di dashboardnya nanti itu akan ada tiga akun, yakni ada admin, guru, dan siswa. Yang pertama kita akan masuk sebagai admin terlebih dahulu. Nah, di sini kita masukkan emailnya admin1@aza.com. Lalu passwordnya di sini ada 123. Lalu kita klik masuk atau login ya. Nah, di sini terlihat ya, jika tadi untuk loginnya itu kita tidak menggunakan Ajax karena ada proses sistem yang melewati middleware, jadi kita tidak menggunakan Ajax di dalam proses login. Nah, tetapi di menu dashboard ini kita sudah menggunakan Ajax ya. Jadi setiap kita berpindah menu di sidebar ini bisa dilihat di sini, kita setiap berpindah menu kita tidak ada refresh. Nah, jadi di sini di dashboard kita sudah full menggunakan Ajax. Nah, di dashboard admin ini ada apa aja? Di halaman utama di sini akan disajikan ringkasan dari data, seperti di sini ada total siswanya itu ada 6, lalu ada total guru, ada total kelas,
total katalog, total akun, dan transaksi. Nah, lalu di sebelah kiri bisa dilihat di sini ada beberapa pengaturan, seperti ada pengaturan web, lalu ada sistem kelas untuk mengelola data kelas, lalu ada katalog dan transaksi. Nah, di sini kita mau lihat dulu di bagian pengaturan website. Nah, jadi website ini fleksibel ya, bisa dirubah-rubah oleh admin. Di sini ada informasi kontak. Pertama ada alamat kantor, lalu ada email kantor, nomor telepon kantor, lalu ada data media sosial. Nah, di sini admin bisa melakukan CRUD atau create, read, update, dan delete. Nah, misalkan di sini saya praktekkan, kita akan ubah visi dari perusahaan. Saya di sini akan merubah visinya menjadi ini visi setelah diedit dari admin. Nah, lalu di sini kita klik simpan perubahan. Oke, kita akan coba lihat di halaman tentang ya. Nah, di sini dilihat bahwa ini adalah hasil yang telah diedit tadi. Berarti dashboard ini berhasil mengirimkan data ke database dan juga mengirimkan data lagi ke antarmuka website. Oke, kita akan lanjut di bagian data katalog. Nah, di sini memungkinkan admin untuk menambah dan melakukan update atau edit katalog ya. Di sini ada tabel untuk menambah katalog baru, lalu di sini ada daftar katalog yang tersedia. Nah, di sini admin bisa melakukan edit katalog. Di sini misalkan kelas Mandarin. Oh, di sini misalkan ada kelas SMP ini, kita edit menjadi kelas bimbel SMP yang sudah kita edit. Nah, di sini juga kita bisa merubah harganya. Di sini misal kita akan rubah harganya menjadi 200.000 ya. Kita simpan perubahan. Oke, kita akan lihat di sini di beranda. Nah, di sini sudah muncul perubahannya, yakni kelas bimbel SMP yang sudah kita edit. Dan harganya sudah kita edit juga, jadi 200.000. Nah, lalu misalkan kita mau menambahkan katalog di sini. Di sini kita uji coba buat katalog. Kita akan pilih thumbnailnya. Oke, misalkan kita pakai foto ini. Ini kita tambah jadi detail, lalu kita tambahkan harganya 100.000. Nah, di sini kita bisa menambahkan diskon. Jadi misalkan kita diskonnya adalah 9.000, nanti harga yang ditampilkan itu adalah harga ini dikurangi harga diskon. Nah, kita coba tambah katalog. Kita lihat di sini. Di sini sudah ada uji coba buat katalog. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa kita bisa menambahkan harga diskon dan harga yang ditampilkan itu adalah harga dikurangi harga diskon tadi, yakni sebesar Rp9.000. Jadi harga yang ditampilkan adalah Rp91.000. Oke, kita lanjut ke data transaksi. Nah, jadi di data transaksi ini kita admin bisa melihat bahwa siapa saja yang telah membeli katalognya atau membeli kelas bimbelnya. Nah, di sini disajikan ada kolom ID transaksi, lalu ada nama pembeli, lalu ada kelas yang dibeli atau katalog yang dibeli, ada total pembayaran, ada tanggal, lalu ada statusnya, bukti pembayaran, dan juga aksi. Bukti pembayaran lalu kita bisa melakukan verifikasi atau tolak. Nah, di sini kita lihat dulu di data pendaftar ya, di data pembeli. Nah, misalkan di sini kita bisa melihat detail daripada pembeli. Kita lihat di detail. Nah, di sini ditampilkan namanya adalah Raka, lalu ada data siswanya, jenis kelamin, ada umur, ada nomor handphone, lalu ada data orang tua. Oke. Lalu di sini kita ke transaksi. Nah, di sini kita bisa melakukan verifikasi. Misalkan kita lakukan di sini ke verifikasi ya. Nah, ini statusnya dia itu masih ada di pending. Kita lihat dulu ya di sini. Di data siswa, di sini terlihat bahwa yang atas nama Raka ini dia ada di kelas pending pendaftar. Artinya dia belum diverifikasi. Nah, tetapi ketika kita melakukan verifikasi ya, kita verifikasi, di sini statusnya adalah selesai ya, sudah diverifikasi, maka di data siswa dia akan berubah menjadi ke kelas SD atau kelas sekolah dasar. Artinya dia sudah terdaftar secara resmi menjadi siswa karena sudah diverifikasi. Nah, kita lanjut di data siswa ini ya.
Jadi di data siswa tadi kita bisa melihat ID siswa, nama, kelas, lalu ada data orang tua, status akun dan juga aksi. Nah, di sini kita bisa mengedit. Nah, kita bisa mengedit dia mau kita tempatkan di kelas mana dan juga nama orang tuanya bisa kita edit. Oke, kita klik total aja. Lalu di sini kita juga bisa menghapus daripada siswa tersebut. Nah, di sini misalkan kita akan membuat akun ya. Kita akan buat akun daripada Raka ini. Nah, kita akan buat akun di sini. Kita klik OK. Nah, nanti akan ada langsung muncul notifikasi bahwa akun login untuk Raka berhasil dibuat. Nah, di sini akan ditampilkan emailnya berapa, lalu ada passwordnya berapa. Nah, email dan password itu defaultnya adalah nomor telepon yang dimasukkan saat pendaftaran. Oke, kita lanjut ke data akun. Nah, di menu data akun ini ditampilkan admin bisa menambahkan akun baru. Di sini rule-nya ada 3, ada admin, guru, ataupun siswa. Nah, di bawahnya ini disajikan tabel untuk daftar akun ya. Di sini misalkan ada tadi yang barusan kita buat. Nah, di sini kita juga bisa melakukan edit. Dan di sini ada akun-akun yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, di sini juga kita bisa menghapus siswa ya. Misalkan kita akan menghapus admin second ini, kita hapus. Kita klik OK. Nah, kita lihat akunnya tadi sudah hilang. Lalu di sini kita ke data kelas terlebih dahulu ya. Nah, di data kelas ini kita bisa menambahkan kelas baru, kelas pembelajaran baru. Di sini misalkan kita mau kasih ke kelas uji coba 2, kita akan pilih gurunya untuk pengajarnya, misalkan guru 1. Di sini kita akan tambahkan. Nah, di sini akan muncul kelas uji coba 2. Nah, kita juga bisa melakukan edit. Di sini misalkan kita jadikan kelas uji coba 3 misalnya. Kita simpan. Nah, kita lihat di sini sudah berubah menjadi kelas uji coba 3. Oke, kita ke data guru. Di menu data guru ini kita bisa menambahkan guru, yakni ada nama lengkap, nomor HP dan juga alamat rumah. Dan di sini kita bisa melihat daftar guru. Di sini akan tampilkan ID, nama, nomor HP, alamat, status akun dan juga aksi. Di sini kita juga bisa melakukan edit. Nah, di sini kita akan coba menambahkan guru. Misalkan di sini ada guru 2. Kita masukkan nomor teleponnya. Random saja ya. Kita masukkan alamatnya. Kita klik tambah. Nah, di sini akan muncul guru yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini kita juga bisa edit. Misalkan kita ganti menjadi guru 90. Kita simpan. Nah, ini sudah berubah menjadi guru 90. Oke, lalu lanjut ke data jadwal. Nah, di sini kita bisa melakukan penambahan jadwal. Misalkan di sini di kelas cara listung. Nah, kita bisa tentukan pertemuannya itu untuk hari apa. Misalkan di sini ada hari Jumat. Jam mulainya kita pakai jam 03, kan jam 3 sore misalkan, jam 15.00. Lalu kita bisa atur durasi dan juga total pertemuan. Jadi jadwal ini akan disimpan di database jadwal dan akan selalu diulang setiap hari Jumatnya. Di sini kita klik buat pola jadwal. Nah, ini nanti akan muncul di bawah sini. Kelas listung, lalu harinya ada hari Jumat, jam mulainya pukul 15.00, lalu untuk durasinya 90 menit dan juga ini ada total pertemuannya. Nah, di sini kita juga bisa melakukan edit. Sekarang kita edit pertemuannya menjadi hanya Oke, di sini kita akan klik simpan edit jadwal. Nah, di sini akan muncul jadwal yang telah kita edit tadi, pertemuannya kita jadikan 7. Nah, oke, itulah tadi menu-menu yang ada di admin. Kita akan logout dan kita akan masuk ke dalam guru ya. Kita akan login sebagai guru dan kita lihat apa aja perbedaan menunya yang ada di dashboard. Oke. Nah, di sini di dashboard pertama akan ditampilkan selamat datang, Anda berhasil login sebagai role guru. Artinya akun ini akan mendapatkan hak akses sebagai guru. Nah, di sini biasa di sini ada main layoutnya atau main view, dan di sebelah kiri ada sidebarnya. Dan di sini ada menu kelas. Di sini akan ditampilkan kelas yang saya ampu atau kelas yang diajar oleh guru akun ini. Di sini ada kelas agama, lalu ada kelas SD dan juga kelas SMP. Dan di sini kita bisa melakukan aksi cepat. Nah, aksi cepat ini kita bisa langsung ke menu jadwal ya. Nah, jadi menu jadwal di sini sama yang di sini itu sama saja. Saya akan melihat jadwal. Nah, di sini kita bisa melihat jadwal mengajarnya. Itu ada hari Senin,
kelas agama itu jam mulainya jam 13.30. Selanjutnya ada hari Rabu dan seterusnya. Oke. Nah, di sini kita juga bisa memberikan materi. Nah, di menu materi ini guru bisa menambahkan materi baru. Di sini misalkan kita kasih UTS agama. Misalkan UTS agama, lalu tujuannya adalah ke kelas agama, lalu kita kasih link drive untuk modul dan juga link video. Nah, link video ini opsional ya, link video materinya. Kita klik simpan. Nah, di sini nanti akan ditampilkan materinya. Misalnya ada UTS agama, lalu ada kelas, ada modul, ada video. Tadi tidak kita isi ya, jadinya kosong. Lalu sini bisa kita edit juga. Seperti itu. Lalu sini guru juga bisa menambahkan tugas. Misalkan di sini ada tugas praktikum. Ya, di sini untuk kelas bahasa Mandarin misalnya. Deskripsi tugasnya kita ketik ini deskripsi seperti itu misal ya. Lalu ada tenggatnya, tenggat pengumpulannya kita buat besok jam 7 misalnya. Sini kita kasih drive pengumpulannya, lalu kita berikan tugas. Nah, di sini akan muncul tugas yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, di sini kita bisa memeriksa jawaban ya. Nah, misalkan karena tugasnya masih baru kita berikan, jadi di sini belum ada jawaban yang masuk. Nah, kita juga lihat ya yang lain. Nah, di sini misalkan ada jawaban sudah diberikan gitu kan. Nah, di sini terlihat statusnya ini untuk Afta. Dia sudah mengumpulkan. Di sini dia belum mengumpulkan maksud saya. Statusnya ini belum mengumpulkan. Lalu di sini guru juga bisa memberi nilai. Nah, tapi ini tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena dia belum mengumpulkan. Seperti itu. Nah, oke. Kita di sini juga bisa melihat absensi siswa. Nah, misalkan di kelas bahasa kelas agama misalkan di pertemuan yang hari Jumat kita lihat kehadiran di sini. Nah, di sini ada 2 nama siswa. Yang satu Rizky Ramadan ini hadir, lalu ada waktu absennya, dan juga di sini ada satu siswa yang belum absen. Seperti itu. Oke, di sini kita bisa logout ya. Ini kita akan login sebagai siswa. Kita sudah masukkan email dan juga passwordnya. Lalu kita masuk. Nah, di sini akan ditampilkan Anda berhasil login sebagai role siswa. Artinya ini adalah akun siswa. Nah, di akun siswa ini seperti biasa di sini ada main view-nya. Lalu di sebelah kiri ada setbar-nya. Dan di sini kita bisa melihat kelas. Nah, jadi kelas siswa ini adalah kelas agama. Lalu di sini ada akses tepat. Di sini kita bisa terserah ya, bisa di jadwal kelas ini atau di jadwal kelas ini. Lalu ada materi pelajaran juga. Ini juga bisa kita klik di sini, bisa kita klik di sini, dan juga ada tugas. Juga sama. Kita klik saja yang di sini. Nah, di sini ada jadwal kelas agama itu. Di sini ada 4 pertemuan, yakni hari Senin, Rabu, Jumat. Di sini juga ada jam mulai, lalu ada durasi, lalu ada nama kelas, guru pengampunya siapa, dan juga pertemuan keberapa. Dan di sini aksinya belum bisa absen ya, karena belum waktunya untuk absen. Tetapi nanti ketika dia sudah waktunya, jadwalnya hari itu, dia bisa absen. Lalu di sini ada materi pelajaran yang sudah kita buat tadi. Di sini ada UTS agama, lalu ada video. Di sini ada link untuk menuju ke materinya. Lalu di sini ada tugasku. Di sini ada nama tugas, soal, lalu ada informasi tenggat dan statusnya. Di sini sudah ditutup ya karena dia sudah melewati tenggat. Lalu ada nilai. Di sini nilai ditampilkan nilai siswanya. Misalkan di nama tugas praktikum ini dia nilainya 59 dan di sini statusnya adalah perlu perbaikan karena KKM defaultnya adalah 75. Lalu ada formulir absensi. Di sini karena belum hari H ya, jadi karena belum hari H kelas maka tidak ada absensi. Nah, di sini siswa juga bisa membuat ulasan. Misalkan di sini kita kasih ulasan bintang 5. Sangat mengesankan. Lalu kita klik submit ulasan. Nah, di sini kita bisa lihat di halaman ulasan ya. Nah, di sini langsung muncul tanggal ulasannya dan juga keterangan ulasan beserta nama siswanya. Oke, lalu di sini kita juga bisa menghubungi guru via WhatsApp ya. Di sini ditampilkan kontak guru. Jadi seperti itu. Oke. Nah, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.